Hai semuanya, ketemu lagi dengan Sir Henry. Asik. Oke, kita mau lanjut lagi ya untuk pembahasan soal berikutnya. Ini adalah materi pola bilangan kelas 8. Oke anak-anak, perhatikan gambar pola di bilangan di bawah ini. Banyaknya persegi pada pola ke-12 adalah, oke anak-anak, jadi pola bilangan itu bisa juga disajikan dalam bentuk gambar ya. Dan ketika dia sajikan dalam bentuk gambar, maka itu bisa dihitung bentuk bangunnya, atau bisa juga dihitung garisnya ya. Untuk soal yang sebelumnya ada juga pembahasan soal tentang gambar seperti ini yang dihitung garisnya. Ciri-cirinya kalau yang dihitung garisnya, maka dia akan memberi kita clue bahwa gambar itu dibuat dari batang korek api atau juga lidi. Pokoknya dia pasti kasih clue yang membuat kita berpikir bahwa yang kita hitung itu adalah garisnya. Maka anak-anak, kalian harus membiasakan diri membaca soal ya. Nah, karena ini yang ditanya adalah banyaknya persegi. Kita disuruh menghitung banyaknya persegi. Berarti kita menghitung perseginya, bukan garisnya. Kecuali kalau dia bilang bangun ini dibentuk dari batang korek api, maka kita hitung garis-garisnya. Tapi karena ini cuma ditanya banyaknya persegi pada pola ke-12, maka yang kita hitung adalah perseginya. Nah, untuk menghitung banyaknya persegi pada pola ke-12, maka gambar-gambar ini harus kita terjemahkan dulu dalam bentuk bilangan atau angka ya. Ini ada pola bilangan pertama, pola bilangan kedua, pola bilangan ketiga, pola bilangan keempat. Yang diminta yang ke-12. Kalau kita lanjutin lagi gambarnya kan makin besar nih, kamu perhatikan. Makin ke sana dia makin besar. Bayangkan kalau udah ke-12 itu sebesar apa. Ya, jadi kita ubah dulu dalam bentuk angka supaya lebih mudah menghitungnya ya. Karena yang ditanya banyaknya persegi, maka kita hitung perseginya. Ini perseginya ada 1, 2. Tulis deh gitu. Jadi gambarnya diubah jadi angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, oke, nanti bisa lanjut lagi sampai yang ke-12 gitu. Maka banyaknya persegi pada pola ke-12 adalah, ini sudah kita ketahui, ternyata pada pola pertama perseginya ada 2, pola kedua perseginya ada 6, pola ketiga perseginya 12, 20 dan seterusnya. Nah, ternyata ini selalu makin banyak. Maka untuk mengetahui ada berapa persegi pada pola ke-12, maka kita harus mengetahui dulu aturannya. Bagaimanakah aturannya? Nah, biasanya anak-anak soal gambar seperti ini ya, dia hanya melibatkan barisan aritmatika biasanya. Jadi peraturannya biasanya hanya ditambah saja, tetapi tidak semuanya aritmatika murni. Ada juga tipe soalnya yang aritmatika bertingkat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa barisan aritmatika itu ada 2 jenis. Ada aritmatika murni. Aritmatika murni itu berarti dia selalu ditambah atau dikurang dengan angka yang sama. Kalau aritmatika bertingkat, dia ada bedanya lagi. Nah, kita akan cek ini tipe yang keberapa ya. 2 ke 6 ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ditambah 8. Nah, kalian perhatikan ternyata perubahan angkanya tidak sama. Bertambah 4, bertambah 6, bertambah 8. Maka ini kemungkinan aritmatika tapi bukan aritmatika murni. Karena aritmatika murni itu dia harus, kalau dari depan bertambah 4, harus bertambah 4 terus ya. Tapi kita cek juga apakah ini aritmatika bertingkat. Dia disebut aritmatika bertingkat jika bedanya ini mempunyai beda yang sama. Nah, kita cek bedanya apakah selalu sama. Ini beda 2, ini juga beda 2. Nah, ternyata di dalam bedanya ada beda lagi. Nah, bedanya itu ternyata yang sama. Nah, inilah yang disebut dengan barisan aritmatika bertingkat, karena aritmatikanya ada di tingkat keduanya.
ya. Maka kalian pasti sudah bisa prediksi setelah bertambah 8 bertambah 10, karena dari 8 ke 10 harus berbeda 2 juga. Maka setelah 10 30. Nah, tadi bisa kamu lanjutkan lagi secara manual sampai yang ke-12. Tapi kalau saya ingin menggunakan rumus ya anak-anak ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara menyelesaikan soal aritmatika bertingkat ya. Ada rumus langsungnya juga, cuma agak panjang. Kalau saya ciptakan sendiri ya, cara saya ini hasil pemikiran saya sendiri. Kalau saya biasanya saya akan memberi nama yang ini barisan A, yang ini namanya barisan B. Saya akan membuat barisan ini menjadi 2 barisan. Nah, yang ketiga tidak saya sebut sebagai barisan karena selalu 2 jawabannya. Jadi inilah yang disebut dengan beda. Nah, yang termasuk barisan aritmatika adalah barisan B, barisan kedua. Barisan B inilah yang disebut dengan aritmatika. Kalau yang atas ini namanya aritmatika bertingkat. Nah, masalahnya anak-anak, yang ditanya adalah suku ke-12 barisan aritmatika bertingkatnya yang atas. Ya, sehingga yang ditanya kan nanti jadi U12A. Karena yang ditanya adalah yang atas. Ya, kalau saya bikin rumusnya gini. Kalau saya mau mencari U12A, maka saya akan selalu menggunakan U1A. U1A ya, U1 yang atas itu pasti kita pakai ditambah sama S. Karena yang bawah ini adalah aritmatika yang kita pakai S-nya, jumlahnya. Kalau yang ditanya U12, maka yang dicari adalah S11B. Nah, kalau kamu mau mencari U25A, misalnya yang ditanya adalah banyak persegi pada pola ke-25, berarti U25A. Rumusnya selalu U1A, depannya selalu U1A ya. Hanya berubah di belakangnya aja. Nah, ini belakangnya S-nya kurangi 1 dari pertanyaan. Kalau U12 maka S11, kalau U25 maka S24B. Nah, nanti kalau U1-nya tinggal masukin yang ini 2, yang dihitung yang belakangnya. Ya, nanti kamu hitung nih S11B berapa atau S24B berapa menggunakan rumus SM barisan aritmatika. Oke. Nah, maka kita harus mencari dulu S11. Oke, saya cari dulu di sini ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa SN aritmatika itu rumusnya adalah N/2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Maka kalau mau nyari S11, maka 11/2, karena kalau SN di sini N. Kalau S11 berarti 11/2 dikali 2A. Nah, di sini hati-hati ya. A di sini kan suku pertama. Nah, suku pertamanya jangan terkecoh. Suku pertamanya ada 2. Ada U1A, ada U1B. Nah, jangan lupa ini kita lagi mencari S11B. Berarti yang kamu lihat adalah barisan B-nya. Suku pertama barisan B adalah 4, bukan 2. 2 itu adalah U1A. Kita butuhnya U1B karena ini adalah S11B. Maka ini 2 kali 4 ditambah 11 kurang 1 dikali bedanya 2 ya. Nah, ini bedanya 2. Oke, kita hitung 11/2 kan koma, biarin dulu. 2 kali 4 8 ditambah 11 kurang 1 10 kali 2 20. Maka jadi 11/2 dikali 8 tambah 20 28. Nah, kenapa saya tidak langsung membagi 11 bagi 2? Karena 11 bagi 2 itu 5,5. Sengaja saya simpan karena biasanya kalau di sininya ganjil, di sininya genap. Nah, ini kan genap. Boleh kamu baginya yang ini, 28 bagi 2. 28 bagi 2 itu 14. 11 kali 14 itu 154. Nah, kita udah dapat S11B-nya. Masukin ke sini. Maka U12A-nya adalah U1A 2 ditambah S11B. S11B-nya 154. Maka jumlah persegi pada pola ke-12 adalah 156 persegi. Nah, selesai. Gitu deh.
inilah salah satu penerapan pola barisan aritmatika bertingkat pada soal bergambar. Oke, diperhatikan terus videonya supaya kamu